wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Syukur alhamdulillah pada subuh ini kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana kita diberikan Allah kesehatan dan juga kesempatan sehingga dapat melaksanakan salat subuh berjamaah. Selawat dan salam sama-sama kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ahli sahabat sekalian. Kembali kita subuh ini kajian kita tentang fikih muamalah, yaitu babul ariyah tentang pinjaman. Pada dasarnya pinjaman ini adalah mengambil manfaat dari sesuatu yang dipinjamkan kepada seseorang. Beda dengan wadiah, dengan simpanan. Simpanan itu apabila dititipkan kepada kita barangnya atau harta bendanya, maka tidak boleh orang yang meminjam untuk memanfaatkannya, tapi hanya sebagai titipan saja. Dasar pinjaman ini Allah berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Dalam sebuah hadis Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah, wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhihi. Allah senantiasa menolong seorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, pinjaman itu wajib dikembalikan dan orang yang menanggung sesuatu harus membayar dan hutang harus ditunaikan. Dalam hadis lain diriwayatkan oleh Abu Daud dengan sanad yang jaid dari Safwan bin Umayyah bahwa Rasulullah SAW pernah meminjam perisai kepada Safwan bin Umayyah pada waktu perang Hunain. Safwan bertanya, apakah engkau merampasnya wahai Muhammad? Nabi SAW mengatakan, cuma meminjam dan aku yang akan bertanggung jawab. Jadi ini adalah yaitu dasar dari hukum pinjaman. Pinjaman secara syariah ada beberapa bagi. Yang pertama adalah pinjaman yang mubah. Hukum dasarnya adalah meminjam barang yang dibolehkan. Misalnya kita meminjam kendaraan, meminjam gedung, dan juga meminjam peralatan, ya kan? Itu adalah sesuatu yang dibolehkan, maka hukumnya mubah. Yang kedua, sunnah. Artinya pinjaman yang meminjam dilakukan memenuhi sesuatu kebutuhan yang cukup penting. Misalnya meminjamkan sepeda untuk mengantarkan anaknya ke sekolah, meminjamkan buku pelajaran dan sebagainya. Nah, ini adalah sesuatu yang dipentingkan sekali oleh orang tersebut. Nah, contohnya di rumah kita ada 2 kendaraan, namun ada tetangga enggak punya kendaraan sama sekali. Jadi kita pinjamkan sama saudara kita itu, ini kamu pakai untuk mengantar anakmu ke sekolah. Itu adalah sunnah. Sunnah karena itu berbuat tabarru', berbuat membantu orang lain dengan tanpa imbalan. Yang kedua, wajib. Artinya pinjaman yang meminjam kebutuhan yang dipinjam seseorang mendesak, dan kalau tidak meminjam akan menemukan suatu masalah. Misalnya baju, sarung untuk salat, apabila tidak dipinjami maka orang tersebut tidak bisa salat. Jadi maka hukumnya adalah wajib. Misalnya baju yang saya pakai kena lumpur misalnya kan, jadi saya pinjam sama
teman, pinjam bajumu sebentar untuk salat. Jadi itu adalah hukumnya wajib karena untuk melaksanakan kewajibannya. Kemudian juga ada pinjaman itu yang haram. Meminjamkan sesuatu untuk kemaksiatan atau berbuat dosa kepada seseorang. Contohnya adalah seperti kita meminjamkan alat musik gitu ya. Orang di sana dia main ini tunggal namanya, itu joget tunggal ya kan. Jadi kita lihatlah di sini kadang-kadang begitu kita pergi acara sunnah sekali kan, sunnah untuk acara walimatul urus kan, sampai di sana nggak tahu ya kan, sudah ada yang berjoget di situ ya kan, apalagi cewek lagi ya kan. Jadi ini adalah suatu hal yang sangat-sangat bertentangan dengan syariah ya kan. Kenapa? Karena kita pergi untuk memenuhi undangan saudara kita wajib. Sampai di sana sudah ada keyboard tunggal ya kan. Jadi di situ terjadi sesuatu, maka apabila saudara kita meminjam alat musik, sehingga di situ tidak dibolehkan oleh syariah karena di situ akan membawaki kepada mafsadah, kepada kerusakan dan juga kepada tontonan-tontonan yang tidak dibenarkan. Kemudian macam-macam ariyah mutlaqah, yaitu meminjam barang yang dalam akadnya tidak dijelaskan persyaratan apapun atau tidak dijelaskan penggunaannya. Misalnya meminjam sepeda motor di mana dalam akad tidak disebutkan hal yang berkaitan dengan penggunaan sepeda motor tersebut. Meskipun demikian, penggunaan barang pinjaman harus disesuaikan dengan adat kebiasaan dan tidak boleh berlebihan. Jadi dia tidak disebutkannya untuk apa dia pinjam ya kan, itu mutlak. Jadi nanti jangan pula dia bawa sawit 1 ton di atasnya kan. Jadi rusak. Itu sudah jelas kerusakan datang dari pihak dia sendiri. Kemudian ariyah muqayyadah, meminjamkan sesuatu barang yang dibatasi dari segi waktu, kemanfaatannya, baik disyaratkan oleh kedua orang berakad maupun salah satunya. Oleh karena itu meminjam harus menjaga barang dengan baik, merawat dan juga mengembalikannya sesuai dengan perjanjian. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pinjaman. Meminjam barang harus dimanfaatkan untuk hal yang halal, tidak melanggar norma pinjam meminjam barang untuk perbuatan maksiat. Jadi ini adalah barang yang dipinjam itu harus digunakan untuk yang ma'ruf, yang baik. Tapi kalau tahu kita bahwa digunakannya untuk membunuh orang, jadi dipinjam oleh seseorang, itu tidak boleh. Orang yang meminjam barang hanya boleh menggunakan barang pinjaman sebatas izin pemiliknya. Ini boleh kamu pinjam selama 3 hari katanya kan. Tidak boleh lebih dari 3 hari. Kemudian menjaga dan merawat barang pinjaman dengan baik. Hal ini selaras dengan hadis Rasulullah SAW bahwa tanggung jawab barang yang diambil atas orang yang meminjam. Jadi itu adalah berhubungan dengan pinjaman barang. Kemudian kita masuk sedikit dalam berhubungan dengan pinjaman modal kan. Jadi ini ada kaitannya dengan pinjaman modal. Itu juga termasuk memanfaatkan harta untuk dikembangkan ya kan. Sehingga di situ ada sistem pinjaman syariah dan juga pinjaman non syariah, dan ada juga keuntungannya. Ini kita perlu sedikit menyambung dari hal di atas. Pinjaman syariah dibagi menjadi 2 golongan. Pinjaman itu 2 golongan ya. Yang pertama adalah konvensional dan pinjaman syariah. Atau juga disebut dengan kredit syariah dan juga kredit konvensional. Dalam hal sistem syariah, seluruh aktivitas keuangan mulai dari akad sampai imbal jasa
disesuaikan dengan prinsip syariah. Yang konvensional disesuaikan dengan konvensional. Nah, itu yang terjadi di dunia nyata sekarang ini ya. Contohnya pinjol kan. Nah, pinjol itu pinjaman online. Itu saya dengar di Subul Salam ini ada yang sampai bunganya itu 50%. Ya. Nah, kemarin itu ada seseorang pergi ke tempat saya, dia menyampaikan demikian. Kalau saya pinjam uang sekian, maka di awal sudah dipotong 20%. Kemudian saya wajib membayar setiap bulan itu 30% lagi katanya. Nah, jadi itu adalah mencekik sekali Bapak rahimakumullah ya. Jadi sistem transaksi konvensional menggunakan bunga yang diartikan sebagai penambahan nilai pengembalian pinjaman. Selain itu, bunga dalam konsep konvensional juga dianggap sebagai sarana melindungi nilai uang, karena setiap saat uang mengalami inflasi. Nah, jadi ini adalah sistem konvensional. Kenapa? Karena terjadi naik turun penjualan rupiah ke dolar, ya kan? Kemudian naik turun juga saham. Jadi ini dijadikanlah sebagai imbalan inflasi uang yang kita pinjamkan kepada seseorang. Akan tetapi sistem bunga dalam Islam masih menjadi bahasa mutasyabihat, yaitu meragukan, ataupun juga disebut dengan haram, ya kan. Nah, jadi namun ada yang menganggapnya haram, itu adalah tidak boleh dan juga berpotensi dosa. Hukum untuk bunga dalam transaksi syariah disepakati haram, gitu kan. Nah, kemudian jumlah cicilan pinjaman konvensional terdapat beberapa sistem bunga, yaitu bunga tetap, kemudian juga bunga mengambang. Jika menggunakan sistem bunga mengambang, maka pembayaran cicilan bisa berubah-ubah sesuai tingkatan bunga interest rate ya, yang berlaku pada saat itu. Ketika nanti naik bunganya naik, kalau turun turun. Ini kan kemarin itu diumumkan sama BPD bahwa bunganya turun. Banyak pegawai itu yang mengambil apa? Yang mengambil ini kan, ya, atau yang menambah, ya kan? Nah, karena di situ diumumkan, ya kan? Akan tetapi dalam transaksi syariah, jumlah cicilan dapat dipastikan tidak akan berubah. Nasabah dan pemberi pinjaman menyepakati jumlah cicilan di awal, sehingga sampai pinjaman selesai jumlah cicilannya tidak ada bertambah. Kemudian denda keterlambatan. Jadi dalam sistem konvensional itu ada denda. Apabila terlambat kita membayarnya, maka kena denda. Kalau lambat 1 hari kena 30.000, ya kan? 10 hari dicas 350.000, ya kan? Jadi itu terjadi dalam konvensional. Sedangkan dalam syariah tidak ada namanya denda keterlambatan. Akan tetapi dana keterlambatan dari nasabah syariah umumnya diserahkan untuk kegiatan sosial dan ada pertanggungjawabannya. Jadi dalam syariah ini tidak ada namanya denda. Yang ada nanti adalah impak. Jadi impak, misalnya kita buat sebuah koperasi, kemudian kita pinjamkan uang tersebut kepada anggota koperasi. Setiap orang itu 2 juta rupiah untuk usaha kecil-kecilan UMKM. Kemudian setiap minggu ada pertemuan, lalu diedarkanlah kotak untuk sedekah namanya ya. Jadi tidak ada istilahnya apa namanya itu keterlambatan. Kalau lambat pun dia menyicil, tidak kena dia resiko denda. Kemudian tingkat resiko dalam pinjaman konvensional, nasabah menjadi satu-satunya pihak penanggung jawab apabila terjadi kegagalan pembayaran. Contohnya kita sudah cicil sepeda motor, cicil mobil selama 57 bulan. Tinggal 3 bulan lagi enggak dicicil. Maka datang apa namanya itu debt collector, diambilnya mobil di rumah kita secara paksa dan tidak ada perhitungan. Jadi kalau secara syariah, apabila kita pinjam dan barang tersebut kita beli untuk rumah dan sebagainya, maka pengembaliannya itu bukan seluruhnya, namun diukur dengan hutang kita. Kalau hutang kita misalnya tinggal 10 juta lagi,
maka dijuallah rumah itu, dihargakan misalnya 100 juta, maka 10 juta sajalah yang berhak mereka ambil. Namun di konvensional tidak demikian terkadang terjadi. Maka disitulah sistemnya itu sistem yang tidak syariah ataupun diharamkan. Akad pinjaman syariah ada yang namanya akad mudharabah. Jual beli antara pemberi pinjaman syariah dan nasabah. Dalam proses pelaksanaan akad ini, pemberi pinjaman memberikan barang terlebih dahulu, setelahnya barang tersebut akan dijual ke nasabah dengan syarat dicicil. Nah, ini dalam sistem syariah. Kita membeli rumah, membeli kendaraan, kita pinjamlah ke bank syariah misalnya ya. Jadi ini di dalam akadnya di situ ada penambahan harga. Maka penambahan harga itu pihak nasabah lebih efisien untuk kita tidak terjadi bunga ya. Nah, jadi sehingga berbeda akad saja. Ini akadnya cash. Harga rumah itu 500 juta. Namun apabila dia akad kredit dalam jangka 15 tahun, maka rumah itu terharga 650 juta. Jadi kita cicil lah selama 10 tahun atau 15 tahun ya kan. Nah, jadi itu bedanya. Dan pihak bank tersebut dia yang membeli rumah itu secara kontan, kemudian dijualnya kepada kita kembali. Ini syariahnya dalam hal ini Bapak-bapak rahimakumullah, sedikit saja. DP-nya itu tidak di awal, tapi DP-nya adalah ketika kita sudah menerima barang. Nah, di sinilah kadang-kadang terjadi tidak syariah di transaksinya ya. Nah, jadi seharusnya itu ketika kita sudah menerima barang, kunci rumah, kunci mobil, barulah kita berikan DP. Itu boleh, itu disyariatkan demikian. Kenapa? Karena tidak ada uang kita sama sekali yang diikut sertakan dalam pembelian barang itu. Nah, maka kata Nabi itu tidak boleh al-kali bil kali ya, yaitu membeli sesuatu dengan sesuatu yang belum ada di sisinya, menjual sesuatu yang belum ada punya dia, miliknya. La tabi'u ma la tamlik, kata Nabi. Tidak boleh kamu menjual yang belum kamu miliki. Jadi seandainya uang kita di situ ada 30%, berarti uang kita terpakai untuk membeli barang. Maka terjadilah syubhat, dia membeli bukan murni dengan hartanya sendiri. Nah, misalnya Bapak ingin menjual rumah ke saya, minta uang dari saya 30 juta dulu, ya kan? Nah, jadi itu nanti ketika Bapak jual barang yang belum Bapak miliki, itu tidak syariah apabila Bapak tidak murni membelinya dengan uang Bapak sendiri. Nah, namun ada ikut serta uang saya 30% dari situ ya. Jadi secara caranya saja itu. Jadi kita berikan DP itu setelah diserahkannya mobil ke kita. Itu tidak mau mungkin dari pihak peminjam atau pihak bank ya kan. Harus kita kasih dulu baru dilakukan akad ya kan. Kemudian sedikit lagi akad ijarah wa iktina namanya. Di sini adalah jenis akad pinjaman syariah yang menekankan prinsip sewa menyewa dengan perubahan status kepemilikan. Pihak pemberi pinjaman pertama akan memberi barang sesuai kebutuhan nasabah. Setelah itu nasabah akan menyewa barang tersebut hingga periode tertentu yang telah disepakati. Saat jatuh tempo, nasabah dapat membeli barang tersebut sehingga status kepemilikan barang berpindah. Jadi ini ada namanya akad ariyah al-bai'. Jadi kita aturan yang pertamanya menyewa, di akhirnya kita sudah membeli. Atas dasar apa? Atas dasar mungkin kita memilih untuk membelinya. Kemudian akad musyarakah mutanakisah adalah akad pinjaman syariah di mana nasabah pihak pemberi pinjaman bekerja sama dalam suatu usaha dengan peran yang sama. Contohnya kita membeli ruko ya kan. Harga ruko itu 100 juta.
atau 1 M. Pihak yang meminjam dia kasih uang kepada kita 550 juta. Kemudian pihak yang meminjam dia sediakan uang 450 juta. Keuntungan usaha akan dibagi sesuai dengan kesepakatan. Di akhir nanti nasabah memperoleh kepemilikan usaha itu 55%. Ini dasarnya adalah akadnya itu akad musyarakah, akad berkongsi membeli ruko, dibuat usaha di situ, kemudian nanti di akhirnya siapa milik ruko itu? Ya, berdua. Pihak yang pertama memiliki 55% saham di situ, pihak yang kedua memiliki 45%. Kalau ingin dimiliki oleh satu pihak, tinggal kembalikan modal si peminjam ataupun modal yang yang kedua. Itu ya. Jadi itu ada namanya ijarah musyarakah itu pinjam dengan cara berkongsi. Keuntungan pinjaman syariah, pelayanan lebih intern. Fasilitas yang ditawarkan lembaga keuangan syariah tidak jauh beda dari fasilitas produk keuangan konvensional, akan tetapi karena nasabah syariah lebih sedikit dibanding konvensional. Jadi syariah ini dia enggak banyak nasabahnya. Dijamin halal, jadi tidak ada di situ haramnya. Sistem akad yang meringankan. Tidak mempunyai riba, tidak ada di situ juga kena denda, ya kan. Kemudian berzakat. Faktanya keuntungan dari produk keuangan syariah akan dilokasikan untuk zakat. Jadi kalau di situ 2,5% yang dipotong misalnya setiap bulan dari hasilnya, maka dizakatkan, maka kita akan mendapatkan pahala dan juga keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah kajian kita subuh ini yang dapat saya sampaikan, mungkin agak panjang sedikit karena menyelesaikan satu babnya, ya kan. Nah, ini sudah berbunyi sendoknya, ya kan. Jadi demikian yang dapat kita sampaikan. Mungkin kalau pertanyaan sudah disilakan Pak, ya.